Donald Trump, calon presiden Partai Republik, akan menghadapi capres Kamala Harris. Infografis akan dibawakan oleh rekan Nadia Raisa. Silahkan Raisa. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa, Donald Trump, calon presiden Partai Republik, akan menghadapi calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris dalam pemilu Amerika Serikat pada November mendatang. Pemilihan ini sangat penting karena berbagai kebijakan presiden yang terpilih tidak hanya berdampak bagi warga AS saja, namun juga bagi hajat hidup masyarakat dunia internasional. Selengkapnya mari kita bahas lewat infografis berikut. Partai Republik secara resmi mengusung Donald Trump, 78 tahun, sebagai calon presidennya. Ayah Trump adalah pengembang real estate di Amerika Serikat dan merupakan imigran Jerman, sementara ibunya berasal dari Skotlandia. Lalu di tahun 1971, Trump mengelola dan juga mengambil alih perusahaan ayahnya yang diberi nama Trump Organization. Ia memiliki sejumlah bisnis selain real estate seperti perhotelan, perusahaan hipotek, lalu memiliki universitas, serta menciptakan sekaligus menjadi pembawa acara NBC The Apprentice. Hingga pada November 2016, ia pun akhirnya terpilih sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, mengalahkan kandidat Partai Republik Hillary Clinton. Sementara 2 Agustus lalu, Partai Demokrat barulah secara resmi mengusung Kamala Harris yang berusia 59 tahun sebagai calon presidennya. Ia mengawali karirnya sebagai jaksa di wilayah San Francisco pada tahun 2003. Lalu pada 2010 ia terpilih menjadi Jaksa Agung California. 2016 Harris memenangkan kursi Senat di Amerika Serikat. Hingga di tahun 2020 Harris pun dipilih oleh Joe Biden sebagai wakil presiden. Harris merupakan perempuan pertama dan orang kulit berwarna pertama yang menjadi wakil presiden. Presiden Amerika Serikat dipilih berdasarkan jatah suara negara bagian yang disebut dengan electoral vote. Tiap negara bagian mendapat alokasi electoral vote berbeda-beda tergantung jumlah penduduknya. Misalnya saja, California yang berpenduduk terbanyak di Amerika Serikat memiliki jatah 54 electoral vote. Lalu Alaska yang memiliki penduduk paling sedikit memiliki jatah 3 electoral vote. Walau hanya selisih 1% di suatu negara bagian, seorang capres akan dinyatakan memenangkan seluruh jatah electoral vote. Dalam pemilu terakhir, 44 hingga 45 negara bagian dari total 50 negara bagian di Amerika Serikat konsisten memilih calon dari Republik ataupun Demokrat. Jika negara bagian konsisten memilih calon dari Republik, maka disebut dengan red state. Sementara yang konsisten memilih calon dari Demokrat akan disebut dengan blue state. Lalu sisanya ada istilah negara bagian dengan suara mengambang yang disebut dengan swing state atau purple state. Dalam jajak pendapat Reuters, Harris mengungguli Trump dengan 43% pemilih terdaftar, sementara Trump di 42%. Dalam jajak pendapat Bloomberg News Morning Consult yang diterbitkan 30 Juli lalu, Harris dan Trump juga bersaing ketat. Harris telah memperkecil jarak dengan Trump baik secara nasional maupun di beberapa negara bagian. Harris unggul atas Trump di Michigan dengan selisih 11 poin, lalu juga unggul 2 poin di Arizona, Wisconsin, dan juga Nevada. Sementara Trump unggul 4 poin di Pennsylvania dan unggul 2 poin di North Carolina. Sementara keduanya imbang di Georgia. Kecenderungan orang untuk memilih Harris meningkat sejak Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan Amerika Serikat dan memberi dukungan terhadap Harris. Trump mengusulkan debat capres dengan Kamala Harris digelar pada 4 September dengan media Amerika Serikat Fox News. Namun Harris menolak karena debat awalnya direncanakan 10 September dan tayang di ABC sesuai yang sudah disepakati Trump dan Biden sebelum Biden mundur dari bursa calon presiden Amerika Serikat.